Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok kuantitatif 1 dari mata kuliah metode riset sosial yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh tingkat pendapatan pada hasil belajar siswa kelas 10 angkatan 2022 SMA Negeri 1 Lawang yang kami lakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Ainun Fitri, lalu ada Akil Raffi Ramadan, lalu ada Abdal Rahman Samir, kemudian ada saya sendiri Fauzan Nadim, lalu ada Rafael Polaris, Diva Eka Putri, dan yang terakhir ada Nurfadia Karimatulaili. Latar belakang penelitian adalah pendidikan di Indonesia memainkan peran vital dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Hasil belajar siswa bukan hanya mencerminkan pencapaian individu, tapi juga kualitas sistem pendidikan di sekolah, khususnya di sekolah menengah atas Negeri 1 Lawang atau biasa disebut SMA Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki tanggung jawab besar menciptakan lingkungan mendukung pengembangan potensi dan hasil belajar siswa. Selain peran sekolah, kondisi ekonomi juga berperan krusial. Ketidakstabilan ekonomi dapat menghambat prestasi belajar siswa dengan mempengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan. Perbedaan ekonomi antar siswa dapat menciptakan kesenjangan dalam akses ke peluang pendidikan tambahan, meningkatkan disparitas prestasi, sehingga penting untuk memahami hubungan antara pendapatan dan pengeluaran orang tua terhadap hasil belajar siswa. Next. Pertanyaan penelitian kami yaitu apakah tingkat pendapatan pengaruh pada hasil belajar? Dan tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu mengetahui apakah tingkat pendapatan berpengaruh pada hasil belajar. Next. Baik, terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi tiap orang dan juga orang tua begitu ya. Setiap individu memiliki dinamika ekonominya masing-masing dan seringkali bertingkat. Ada yang dalam keadaan kategori tinggi, sedang, dan juga rendah. Dan juga dalam penelitian kami sendiri, kami juga melihat dari jurnal-jurnal terdahulu mengenai definisi apa itu kondisi ekonomi dan juga status ekonomi. Dan juga berdasarkan beberapa pendapat yang kami dapatkan, kami dapat menyimpulkan bahwasannya pada dasarnya definisi status ekonomi sendiri merupakan kedudukan individu dalam masyarakat terkait dengan prestis, kekayaan, dan juga hal-hal yang ia punya, dan datang dengan peran serta kewajibannya yang harus dilaksanakan ketika berada dalam masyarakat. Lalu ketika berbicara tentang pendapatan, pendapatan sendiri terdiri dari total pendapatan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Menurut Biro Pusat Statistik, pendapatan sendiri dibagi lagi menjadi dua, yakni yang pertama ada pendapatan dalam berupa barang, lalu yang kedua ada dalam berupa uang. Dari penelitian kami sendiri terkait dengan kuesioner yang kami bagikan kepada responden atau yang merupakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lawang, terkait dengan pendapatan dalam berupa barang, kami menaruh pertanyaan terkait dengan barang-barang atau device yang mereka gunakan pada saat melaksanakan pembelajaran. Apakah ada yang memiliki tablet atau iPad dan sebagainya. Lalu terkait pendapatan dalam berupa uang, kami mempertanyakan terkait dengan pendapatan orang tua mereka. Lalu selanjutnya merupakan hasil belajar. Para ahli sendiri memiliki definisi yang berbeda-beda ya terkait dengan hasil belajar itu seperti apa. Bloom sendiri menyatakan bahwa hasil belajar meliputi kapabilitas psikometrik, kognitif, dan juga afektif. Sementara itu, Webrikel dan juga Wirda menjelaskan hasil belajar mengenai sebagai prestasi belajar siswa yang berbentuk angka. Lalu hal ini juga ditambahkan dengan definisi dari Sujana yang menjabarkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam mengikuti pengalaman yang ia jalani ketika ia belajar. Maka hasil belajar sendiri dapat diartikan sebagai alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan komprehensif siswa dalam menguasai berbagai materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru di institusi pendidikan atau sekolah. Berikutnya adalah korelasi tingkat pendapatan orang tua dengan hasil belajar siswa. Tingkat pendapatan orang tua memengaruhi kemudahan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan anak dan lainnya. Orang tua dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya akan lebih mudah untuk membayar kebutuhan sekolah, sedangkan orang tua dengan pendapatan yang rendah akan menghadapi kesulitan untuk bayar sekolah dan kebutuhan lainnya. Namun ada satu hal yang terpenting karena biaya pendidikan adalah satu kekuatan yang penting untuk belajar, karena ketika terjadi kekurangan biaya, proses belajar akan terganggu. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan orang tua adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan anak, karena semua kebutuhan anak yang berkaitan dengan pendidikan akan dipenuhi oleh keuangan orang tua mereka.
Ya, setelah menjelaskan tentang korelasi antar keduanya, kemudian kami menjelaskan tentang kajian teoritisnya. Pertama, memakai teori perkembangan. Seperti yang diajukan oleh buku-buku terdahulu, teori perkembangan yang pertama yaitu fondasi perkembangan individu, seperti Jen Becker dan Erik Erikson, melewati tahap-tahap kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Piaget menekankan perkembangan kognitif, sementara Erikson fokus pada aspek psikososial, mencakup identitas dan peran sosial. Kemudian yang kedua yaitu kondisi ekonomi dan faktor lingkungan. Dalam pengaruh lingkungan pada kondisi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dapat mempengaruhi lingkungan belajar anak. Kemudian yang ketiga yaitu akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Ekonomi dan akses pendidikan. Kelas ekonomi dapat mempengaruhi akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dengan pemahaman pendalam tentang keterkaitan antara teori perkembangan dan faktor ekonomi, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendukung setiap anak dalam meraih potensi penuh mereka di bidang pendidikan. Next. Oke, selanjutnya ada operasionalisasi konsep. Konsep dijelaskan dan diberikan batasan untuk mengetahui variabel dan indikator melalui operasionalisasi sebagai berikut. Yang dimana konsepnya adalah konsep korelasi dengan dua variabel, yaitu variabel tingkat pendapatan dan variabel hasil belajar siswa kelas 10 angkatan 2022 SMA Negeri 1 Lawang. Untuk indikator dari variabel tingkat pendapatan ada penghasilan orang tua per bulan, jumlah tanggungan, uang saku, fasilitas, dan bimbel. Indikator dari hasil belajar siswa kelas 10 angkatan 2022 ada IP semester 1 dan IP semester 2. Next. Kemudian alur pemikiran dalam hal ini kami urutkan sebagai berikut. Latar belakang yang banyaknya faktor dapat mempengaruhi belajar mendorong pentingnya mengetahui dan pemahaman secara mendalam apakah kondisi ekonomi, khususnya tingkat pendapatan orang tua mempengaruhi hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Lawang. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah, apakah tingkat pendapatan berpengaruh pada hasil belajar. Kemudian yang ketiga, kami memakai teori-teori perkembangan dan studi korelasi. Kemudian yang keempat yaitu konsep korelasi antara dua variabel yang saling berhubungan, variabel independen X yaitu tingkat pendapatan orang tua dan variabel dependen Y yaitu hasil belajar siswa kelas 10 angkatan 2022 SMA Negeri 1 Lawang. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan merupakan jenis penelitian dengan pendekatan eksplanatif. Pendekatan eksplanatif menjelaskan hubungan antara variabel bebas yaitu tingkat pendapatan orang tua terhadap variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Ruang lingkup penelitian. Pada ruang lingkup penelitian diberikan batasan penelitian dengan variabel dan indikator yang mengacu kepada tingkat pendapatan pada hasil belajar siswa. Tujuannya untuk menjelaskan apakah tingkat pendapatan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lawang. Boleh lanjut. Ini adalah teknik pengumpulan data yang dibagi pada jenis data dan instrumen penelitian. Nah, penelitian kami mengumpulkan data primer yang diperoleh dari kuesioner melalui Google Form. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup yang dijawab oleh responden. Nah, instrumen kami menggunakan kuesioner dengan bentuk pertanyaan tertutup yang mana memiliki kelebihan efisien karena tidak memakan banyak waktu untuk mengisinya dan kekurangan yaitu sulit diuji validitasnya karena jawaban sudah disediakan oleh peneliti. Nah, populasi penelitian mencakup 117 siswa kelas 10 angkatan 2022 SMA Negeri 1 Lawang yang dilatar belakangi prestasi sekolah atas skor UTBK-nya tinggi dan data hasil belajar siswa pada semester 1 dan semester 2 yang telah dikumpulkan secara akurat dan lengkap. Untuk teknik analisis data yang kami gunakan merupakan pendekatan kuantitatif yang meliputi tabulasi, teknik cross correlation, function, dan visualisasi data menggunakan diagram batang, pie chart, dan scatter plot. Oke, selanjutnya ini merupakan data tabulasi. Data tabulasi sendiri merupakan tabel yang berisi informasi yang diperoleh dari kuesioner berupa Google Form yang digunakan untuk menganalisis pengaruh atau korelasi antara tingkat pendapatan dengan hasil belajar siswa. Tabel tersebut menampilkan jawaban yang telah diperoleh dari kuesioner yang telah disebar kepada siswa kelas 10 angkatan 2022 SMA Negeri 1 Lawang dan didapatkan 87 responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut. Ya, dengan banyaknya 87 responden, kemudian kami membuat diagram sebar scatter plot sebagai alat bantu untuk menemukan cross correlation function yang
seperti yang kita ketahui, Y yaitu jumlah dari hasil nilai siswa negatif 0,6611 dan variabel X pendapatan orang dari pendapatan orang tua, kemudian dengan ditambah rata-rata siswa 80,006 sehingga ditemukan koefisiensi determinan dari garis regresi linier yaitu 0,1467 sehingga dapat disimpulkan cross correlation function pendapatan orang tua terhadap hasil belajar yaitu sebesar 0,1467. Yang selanjutnya yaitu diagram batang. Menurut diagram batang di samping, menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendapatan orang tua berpengaruh besar terhadap partisipasi siswa dalam aktivitas belajar di luar sekolah. Siswa dari keluarga dengan penghasilan tinggi lebih mungkin mendapatkan akses dan mengikuti tambahan pembelajaran seperti les private. Di sisi lain, siswa dalam ekonomi rendah mungkin terbatas dalam mengakses pendidikan tambahan. Next. Ya, berdasarkan pie chart di atas dapat disimpulkan bahwa handphone merupakan fasilitas yang dimiliki oleh seluruh responden dan menjadi kebutuhan yang penting bagi siswa. Namun seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan orang tua, siswa cenderung akan memiliki fasilitas pembantu pembelajaran yang lebih banyak seperti laptop, komputer, iPad, buku di luar mata pelajaran, dan lain-lainnya. Boleh lanjut? Yang selanjutnya, keterbatasan penelitian ditunjukkan pada jumlah responden yang tidak memenuhi jumlah populasi yang ditetapkan. Jumlah populasi yang dicantumkan sebesar 417 orang, tapi responden yang terkumpul hanya sebanyak 87 orang. Sehingga penelitian kami tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan terkait pengaruh tingkat pendapatan terhadap hasil belajar siswa. Baik, terakhir mungkin untuk menutup presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari hasil penelitian kami, ini terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap hasil belajar siswa, namun tidak begitu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian di mana dapat didapatkan bahwa Y atau hasil dari nilai siswa negatif 0,6611 dari variabel X atau pendapatan orang tua. Dengan ditambah oleh rata-rata siswa ya di 80,066 sehingga menemukan koefisiensi determinan R2 sama dengan 0,1467 sehingga dapat disimpulkan cross correlation function dari pendapatan orang tua dengan hasil belajar siswa atau siswi berpengaruh sebesar 0,1467. Artinya pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa tidak begitu signifikan, bahkan hampir tidak ada. Lalu untuk sarannya dari kelompok kami, yang pertama untuk sekolah adalah nomor 1 pengadaan seminar rutin untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua memperbarui fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Dan yang ketiga mengadakan kegiatan belajar tambahan di luar kelas bagi siswa-siswa yang membutuhkan dalam aspek nilai maupun aspek ekonomi. Lalu untuk penelitian selanjutnya adalah memperoleh jangkauan responden yang lebih luas. Dan yang kedua mengangkat variabel-variabel lain seperti tingkat pendidikan orang tua atau motivasi belajar siswa sehingga penelitian tersebut dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dan menjadi bahan acuan untuk yang mendukung peningkatan hasil belajar siswa. Baik, berikut tadi merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai penelitian kami terhadap kondisi ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.